Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita akan melanjutkan investigasi kita terhadap bisnis warung steak and shake Yusuf Mansur. Kita akan memberikan interview kepada Bapak Heri Muhammad Yusuf, seorang wartawan senior. Terakhir beliau ini mantan redaktur pelaksana majalah Mingguan Gatra. Mari kita dengarkan interview kita bagaimana Pak Heri akan menganalisis seputar Yusuf Mansur dan usahanya yang terkesan spektakuler di sekitar warung steak and shake. Jadi pertemanan saya dengan Yusuf Mansur itu di sekitar tahun 2000 ya, setelah dia keluar dari penjara 2 kali itu kan 1998 sama 1999 dia masuk 2 kali kan ke penjara Polsek itu, kisaran 3 bulan masing-masing itu. Tapi dia keluar, nggak tahu keluar itu karena ditebus atau apa. Tapi yang jelas dia keluar. Kasusnya sama, tuduhannya penipuan. Nah, setelah itu kan dia nulis buku Mencari Tuhan yang Hilang itu. Oh iya, iya. Nah, itu kan bestseller buku itu. Lalu dia datang ke kantor juga kan, bicara-bicara sama teman-teman dan sebagainya. Rupanya Tuhan yang hilang itu sampai sekarang masih hilang, Ustaz. Nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu-ketemu. Jadi itu buku cocok sampai hari ini gitu ya. Tuhannya masih hilang itu karena Tuhan bagi dia itu semacam kamuflase. Nah, dari buku itu lalu dia eh, pernah menjadi semacam spiritualis. Ya. Ya, gelar anu lah, gelar praktek lah di daerah Jawa Timur itu ke, ya prakteknya bukan di hotel-hotel yang mewah, tapi di hotel non bintang. Nah, jadi ada 10 besar dosa besar yang membuat seseorang itu tidak bisa dikabulkan doanya. Nah, itulah dia mulai eh, apa kepada pasien-pasiennya itu dia memberikan sentuhan-sentuhan spiritual. Nah, orang percaya karena dia adalah pelaku sebelumnya kan. Nah, sebenarnya Molimo itu, kalau istilah Jawa Molimo itu ya semuanya sudah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Uh, kalau Iqbal 3 tahun yang lalu waktu diwawancarai oleh Mas Darso kan mengatakan kalau mau yang satu ya padon ya, artinya apa main perempuan itu tidak itu. Si Iqbal tidak berani mengatakan bahwa Yusuf Mansur madon. Tapi waktu itu sebenarnya sudah saya bantah. Itu Molimo itu lengkap yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah, sekarang kan sudah terkonfirmasi, semua ada itu. Semua ada. Termasuk madon itu. Iya. Nah, Terakhir Madon yang kasus Buana ya klinik kan dia Buana. tidak bisa membantah kan gitu. Nah, lalu dia membentuk lembaga yang namanya Wisata Hati. Ya, inilah uh, awal mula dari komunitas Yusuf Mansur itu. Wisata Hati. Dia keliling ke kota-kota, lalu sesekali kumpul di Istiqlal, Jakarta. Nah, seiring dengan itu kan tahun 2008-2009 dia sudah merintis yang namanya Darul Quran. Sebelumnya sudah sih, tahun 2004 itu dia sudah merintis, tapi masih nggak kelihatan besar gitu loh. Nah, kayaknya setelah 2008, setelah ada beberapa kasus dengan perorangan, lalu terus dengan
jamaah Jabal Nur yang 2009-2010 itu gencar pembangunan Darul Quran. Nah ini yang sebenarnya kalau orang mau berpikir itu setelah gagal dengan perorangan sebelumnya kan di tahun 2007, 2008 kan dia dengan perorangan. Kasusnya sama kan tambang juga. Ya tidak amanah juga ujung-ujungnya begitu. Nah, ketika di 2009-2010 itu Jabal Nur akhirnya ketahuan kalau itu zong, akhirnya dia mainnya agak ke bawah. Kalau di batu bara itu kan satu orang ada yang sampai 5,6 miliar. Ya, benar. Dari jutaan sampai ke 5,6 miliar. Nah, lalu dia mainnya di agak menengah itu, yakni dengan patungan usaha itu 2012, 2013, 2011 itu 10 juta per lembar sahamnya, kalau 2013 12 juta. Nah, di bulan Juni 2013 itu OJK nyemprit dia. Karena sepanjang 2012 sampai Juni 2013 itu jamaah setor uang ke rekening atas nama Yusuf Mansur. Ada 2 rekening, satu rekening atas nama Yusuf Mansur, satu rekening atas nama Jam'an Nur Khotib Mansur. Jadi 2 rekening atas satu orang ya? Ya, ada 2 rekening itu. Nah, oleh OJK ditegur dan waktu itu Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sempat memberikan saran-saran, tapi Dahlan Iskan itu kan tidak kenal Yusuf Mansur. Dia kalau diberi saran itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, tidak akan digubris gitu. Gubris ya. Iya. Nah, jadi itu nggak boleh oleh OJK, lalu disarankan membuat PT atau yayasan gitu. Lalu muncullah yang namanya Koperasi Merah Putih, Koperasi Indonesia Berjamaah yang belakangan disebut Koperasi Merah Putih. Ini pun tidak jelas. Mestinya kan uang yang dari rekening Yusuf Mansur itu dialihkan ke Koperasi Merah Putih tadi. Tapi faktanya orang ketika mau mengambil uangnya lagi itu nggak bisa. Nah, di 2013 itu ada sekitar 2.900 orang atau jamaah yang ikut patungan usaha untuk membangun hotel city yang ada di Tangerang. Dengan target sebenarnya itu 15.000 orang. Tapi mengancik ke 2.900, OJK sudah nyemprit ya. Jadi Yusuf Mansur akhirnya tidak bisa lanjut di situ. Katanya itu diteruskan di Koperasi Merah Putih atau Indonesia Berjamaah. Tapi faktanya itu tidak berjalan. Pak Eri, Nah, ini ya. tadi belokkan tadi itu ke warung steak and shake tuh barangkali Pak Eri punya apa sendiri ya, pandangan sendiri atau gimana itu kok di sini ada masalah tapi di sininya tumbuh seperti Nah, lari. jadi begini Ustadz, di tahun 2010 itu si Ucup ya, saya kalau manggil itu kalau nggak namanya Jam'an ya si Ucup aja gitu ya, paling enak itu. Nama populer sebenarnya. Iya, Lebih populer sih si Ucup itu daripada Yusuf Mansur. betul. Itu di 2010 sebenarnya ada 2 pengusaha yang didekati oleh Yusuf Mansur atau si Ucup. Itu Jody dengan warung steaknya steak and shake itu, lalu ayam bakar Mas Mono dengan Mas Mono. Orang itu di tahun 2010 sampai 2013 kemana-mana mereka itu berdua.
Nah, bedanya kalau Mas Mono itu orang yang suka mengobral omongan gitu, bahkan mungkin juga berupa janji. Kalau si Jody itu bertangan dingin, dia tidak banyak ngomong. Mas Mono itu pernah menjadi seorang motivator untuk membuka usaha, dan dia berseminar di mana-mana. Tapi kan akhirnya sejarah membuktikan bahwa yang berhasil itu warung steak and shake yang ditangani oleh Jody dan istrinya. Mas Mono gulung tikar, ayam bakar Mas Mononya itu tutup gitu kan. Ya, ya. Nah, ada dugaan gitu ya, besarnya warung steak and shake itu dari pencucian uang Yusuf Mansur. Nah, ini memang harus dibuktikan ya, harus dibuktikan. Yang membuktikan kalau ini ada tuduhan seperti itu ya. Mestinya kalau itu tidak terjadi, Yusuf Mansur atau Jody itu harus membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu selama ini adalah perdagangan murni, bukan hasil dari sedekah lalu dibelikan tanah untuk membangun warung kan gitu. Karena ada informasi begini Ustaz, seseorang yang merintis untuk membuka warung itu biasanya nyewa tanah lalu dia bangun lah. Ya. Bangunnya pun bukan bangunan permanen tapi semi permanen. Jadi yang sewaktu-waktu bisa dibongkar. Nah, iya untuk pindah dan sebagainya. Dalam ada satu kasus di mana seorang yang membangun warung itu mengumpulkan keuntungannya selama 10 tahun baru bisa membeli tanah di mana warung itu berdiri. Nah, dalam kasus warung steak and shake itu dikabarkan bahwa tanah-tanah itu milik, gitu ya, milik. Langsung milik ya? Bukan dari, ya milik. Berarti kan ini betul-betul konglomerat kan gitu ya. Karena warungnya bisa tutup, tapi kan harga tanah setiap tahun kan naik. Nah, wong yang namanya Indomaret, Alfamart, Alfamidi, itu rata-rata sewa itu, Ustaz. Tanahnya itu. Lalu jadi, dibangun, gitu kan. bulan apa kita ini, baik Yusuf Mansur maupun Jody, itu harus membuktikan atau memberikan klarifikasi ke publik bahwa warung steak and shake dia itu bukan sarana tempat pencucian uang atau dari uang sedekah gitu Pak ya? Ya, harus ada pembuktian terbalik. Ya, ya, Jadi ya. kalau ada tuduhan, itu jangan terus dia marah-marah pada yang nuduh. Gitu ya. Lalu terus lapor-lapor dan sebagainya. Jangan begitu. Buktikan bahwa Anda tidak seperti yang dituduhkan itu. Ya, pembuktian terbalik harus berlaku itu. Karena memang ada tuduhan Sangat seperti itu. demokratis dan era keterbukaan ya harus bisa memberikan klarifikasi. Jadi tidak marah-marah dan lapor-lapor gitu. Ya ini Iya, kemarin. betul. Ini demokratis ya. Uh, Ya, bandingkan apa yang dikelola oleh Yusuf Mansur langsung dengan yang dikelola oleh Jody. Itu Ya, aja. Pak Eri, Dan sebenarnya kalau yang namanya pedagang betulan itu si Jody itu, Ucup itu kan nempel nama saja sebenarnya. ya, ya, ya. Sambil mungkin duitnya banyak ya diberikan ke sana. Jody tidak banyak ngomong, tapi ketika ada gerakan untuk memboikot gitu ya, warung steak and shake dan kelanjutannya ini bebek
Slamet, maka saya kira sudah saatnya Jody juga speak up. Bahwa kalau warung ini yang mengelola Yusuf Mansur atau si Ucu, nggak akan bakal besar, Ustaz. Pasti bangkrut. Lihat aja. Pasti bangkrut. Pasti bangkrut, gitu loh. Ujung-ujungnya bangkrut, tapi dia yang kaya, kan gitu. Begitu Pak Heri, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Ini karena tidak bisa panjang-panjang. Dan semoga apa yang Pak Heri sampaikan ini didengar oleh Yusuf Mansur dan Jody sebagai pemilik awal warung Steak and Shake ini. Dari wawancara tadi dapat kita lihat harus ada klarifikasi atau pembuktian supaya warung Steak and Shake yang sekarang franchise-nya dimiliki oleh Yusuf Mansur itu bukan tempat pencucian uang dan juga bukan tempat penyelewengan uang sedekah seperti yang disinggung tadi oleh Pak Heri Muhammad Yusuf. Semoga Yusuf Mansur dan timnya bisa memberikan klarifikasi secara baik. Karena ini era demokrasi, nggak boleh dong kalau orang mengkritik langsung lapor-lapor ke polisi. Ini tidak zamannya lagi, tapi orang harus bisa dengan keterbukaan, benar nggak itu dikelola dengan baik dan benar. Dan bukan uang dari hasil pencucian uang atau uang sedekah yang diselewengkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.